Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Aisyah Nur Islamiyah dari Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia semester 4. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas materi mengenai makna leksikal dan makna gramatikal yang merupakan salah satu pembahasan penting dalam kajian semantik. Sebelumnya, apa sih yang disebut dengan semantik itu? Semantik merupakan cabang ilmu linguistik yang mempelajari tentang makna atau arti dalam bahasa. Dalam komunikasi sehari-hari, kita tidak hanya menggunakan kata-kata, tetapi juga berusaha menyampaikan makna melalui kata-kata tersebut. Oleh karena itu, semantik memiliki peran yang sangat penting karena membantu kita memahami bagaimana suatu kata, frasa, maupun kalimat dapat menyampaikan makna kepada lawan bicara. Semantik mengkaji hubungan makna antar satuan bahasa, mulai dari kata, frasa, klausa, hingga kalimat. Melalui pembahasan ini, saya akan menjelaskan pengertian makna leksikal, pengertian makna gramatikal, serta perbedaan keduanya. Baik, kita mulai pembahasan yang pertama, yaitu makna leksikal. Makna leksikal merupakan salah satu jenis makna yang paling dasar dalam kajian semantik. Sebelum memahami jenis makna lainnya, kita harus memahami terlebih dahulu makna leksikal, karena makna inilah yang menjadi dasar dari setiap kata dalam suatu bahasa. Secara etimologis, istilah leksikal berasal dari kata leksikon yang berarti kosakata atau perbendaharaan kata. Sementara itu, leksem merupakan satuan bahasa yang memiliki makna. Oleh karena itu, makna leksikal dapat diartikan sebagai makna yang dimiliki oleh sebuah kata sebagaimana adanya, tanpa dipengaruhi oleh proses pembentukan kata ataupun konteks penggunaannya. Abdul Khair menjelaskan bahwa makna leksikal merupakan makna yang sesuai dengan referensinya atau makna yang benar-benar ada dalam kenyataan. Dengan kata lain, makna leksikal adalah makna yang langsung dapat dipahami berdasarkan arti dasarnya. Makna leksikal sering disebut sebagai makna kamus, karena makna tersebut dapat ditemukan ketika kita membuka kamus besar bahasa Indonesia. Makna ini bersifat tetap dan tidak berubah selama kata tersebut belum mengalami proses gramatikal, seperti penambahan imbuhan, pengulangan, ataupun pemajemukan. Dalam kehidupan sehari-hari, makna leksikal menjadi dasar seseorang memahami suatu bahasa. Ketika seorang anak mulai belajar berbicara, ia akan mengenal terlebih dahulu makna dasar dari setiap kata, misalnya rumah, meja, buku, atau air. Setelah memahami makna dasar tersebut, barulah ia dapat memahami perubahan makna yang terjadi akibat proses pembentukan kata. Contoh makna leksikal. Contoh pertama adalah kata buku. Secara leksikal, buku berarti kumpulan lembaran kertas yang dijilid dan berisi tulisan atau gambar. Misalnya pada kalimat, saya membeli sebuah buku di toko. Pada kalimat tersebut, kata buku digunakan sesuai dengan arti sebenarnya, yaitu benda yang dapat dibaca. Oleh karena itu, kata tersebut memiliki makna leksikal. Contoh kedua adalah kata air. Makna leksikal dari kata air adalah cairan bening yang digunakan untuk minum, mandi, memasak, maupun kebutuhan sehari-hari. Contohnya, pada kalimat air di sungai itu sangat jernih. Pada kalimat tersebut, kata air tetap menunjukkan makna aslinya sehingga termasuk makna leksikal. Dari kedua contoh tersebut, dapat dipahami bahwa makna leksikal merupakan makna yang melekat pada sebuah kata tanpa dipengaruhi oleh perubahan bentuk maupun konteks tertentu. Setelah memahami makna leksikal, selanjutnya kita akan membahas makna gramatikal. Berbeda dengan makna leksikal yang merupakan makna dasar suatu kata, makna gramatikal adalah makna yang muncul karena adanya proses gramatika atau tata bahasa.
Makna ini tidak dimiliki oleh kata sejak awal, melainkan muncul setelah kata tersebut mengalami perubahan bentuk atau mengalami hubungan dengan unsur bahasa lainnya. Menurut kajian semantik, sistem leksikal dan sistem gramatikal saling berkaitan. Artinya, untuk memahami makna sebuah ujaran secara utuh, seseorang tidak cukup hanya mengetahui makna dasar setiap kata, tetapi juga harus memahami bagaimana kata tersebut dibentuk dan digunakan dalam kalimat. Oleh karena itu, sistem gramatikal memiliki peran penting dalam menghasilkan makna baru yang tidak dimiliki oleh kata dasarnya. Makna gramatikal dapat muncul melalui beberapa proses kebahasaan, seperti penambahan imbuhan atau afiksasi, pengulangan kata atau reduplikasi, pemajemukan, serta pembentukan idiom atau ungkapan. Setiap proses tersebut menghasilkan makna baru yang berbeda dari makna leksikalnya. Hal ini menunjukkan bahwa bahasa bersifat dinamis. Sebuah kata dapat mengalami perubahan makna sesuai dengan bentuk dan struktur bahasa yang digunakan. Oleh karena itu, memahami makna gramatikal sangat penting agar kita tidak salah dalam menafsirkan makna suatu kata atau kalimat. Ada juga idiom yang termasuk salah satu bentuk makna gramatikal. Idiom merupakan gabungan dua kata atau lebih yang menghasilkan makna baru, sehingga maknanya tidak dapat dipahami hanya dari arti masing-masing kata penyusunnya. Contoh makna gramatikal. Contoh pertama adalah kata dasar ajar. Secara leksikal, kata dasar ajar berarti memberi petunjuk atau ilmu kepada orang lain. Namun setelah diberi imbuhan menjadi mengajar, maknanya berubah menjadi melakukan kegiatan memberikan pelajaran. Contohnya pada kalimat yaitu ibu sedang mengajar di kelas. Makna melakukan kegiatan memberikan pelajaran muncul karena adanya imbuhan men. Oleh karena itu, makna tersebut merupakan makna gramatikal. Contoh kedua adalah ungkapan kambing hitam. Secara leksikal, kata kambing berarti hewan ternak, sedangkan hitam merupakan warna. Namun ketika kedua kata tersebut digabungkan menjadi kambing hitam, maknanya berubah menjadi orang yang dijadikan sasaran untuk menerima kesalahan yang sebenarnya tidak ia lakukan. Contohnya dalam kalimat yaitu, dalam kasus tersebut, Roni hanya dijadikan kambing hitam. Makna tersebut tidak lagi mengacu pada seekor kambing yang berwarna hitam, tetapi memiliki makna baru sebagai sebuah idiom. Inilah yang disebut makna gramatikal. Perbedaan makna leksikal dan makna gramatikal berdasarkan pembahasan tadi, dapat kita lihat bahwa kedua jenis makna ini memiliki perbedaan yang cukup jelas. Makna leksikal merupakan makna dasar atau makna asli suatu kata yang dapat ditemukan dalam kamus. Makna ini bersifat tetap dan tidak dipengaruhi oleh proses pembentukan kata maupun konteks penggunaannya. Sementara itu, makna gramatikal merupakan makna yang muncul setelah sebuah kata mengalami proses tata bahasa, seperti penambahan imbuhan, pengulangan kata, pemajemukan, maupun pembentukan idiom. Makna ini bersifat dinamis karena dapat berubah sesuai dengan bentuk dan struktur bahasa yang digunakan. Meskipun berbeda, makna leksikal dan makna gramatikal saling melengkapi. Makna leksikal menjadi dasar untuk memahami sebuah kata, sedangkan makna gramatikal membantu kita memahami perubahan makna yang muncul akibat proses kebahasaan. Dengan memahami keduanya, kita dapat menafsirkan makna suatu ujaran secara lebih tepat. Sebagai kesimpulan, makna leksikal adalah makna dasar atau makna asli yang dimiliki oleh sebuah kata sesuai dengan referennya dan sebagaimana tercantum dalam kamus. Sementara itu, makna gramatikal adalah makna yang muncul karena adanya proses gramatika.
seperti penambahan imbuhan, pengulangan kata, pemajemukan, maupun pembentukan idiom kedua jenis makna tersebut merupakan bagian penting dalam kajian semantik karena membantu kita memahami bagaimana makna bahasa terbentuk dan digunakan dalam komunikasi. Dengan memahami makna leksikal dan makna gramatikal, kita tidak hanya mengetahui arti dasar suatu kata, tetapi juga dapat memahami perubahan makna yang terjadi akibat proses kebahasaan. Pemahaman tersebut akan membantu kita menggunakan bahasa Indonesia secara lebih tepat, baik dalam komunikasi lisan, tulisan, maupun dalam kegiatan akademik. Demikian pembahasan yang dapat saya sampaikan. Semoga penjelasan mengenai makna leksikal dan makna gramatikal ini dapat menambah pemahaman kita tentang salah satu kajian penting dalam semantik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.